Selamat pagi. Ya, masih semangat? Semangat ya. Baik, pagi ini kita kembali bertemu untuk belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersama-sama berdoa agar kita diberkati dan apa yang kita pelajari hari ini dapat sungguh-sungguh kita manfaatkan dalam kehidupan kita dan juga di dalam setiap perintah dan perbuatan kita di sepanjang hidup kita ya. Mari kita memulai dengan doa pembuka. Siapa yang mau memimpin doa pembuka? Oke, kami silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehidupan kepada Tuhan kami. Tanpa kami dengan mulia, Engkau Oke, terima kasih. Kami sudah memimpin kita di dalam doa. Kita hari ini memulai dengan sesuatu yang semangat. Ya, kita dibaca apa yang menjadi motivasi kita pada hari ini. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Lalu semua? Oke. Sebelum kita melihat lebih lanjut, itu mau absen dulu. Siapa yang hari ini atau ada yang tidak hadir? Ada semua? Semua sepakat untuk mau mengikuti pelajaran agama ini ya. Semua pada hari ini sudah mau belajar bersama-sama. Jadi kita nanti melihat bagaimana kita akan menganalisa tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa yang kita analisa nanti akan menjadikan sebuah refleksi bagi kita untuk kedepannya bagaimana kita mengelola apa yang tadi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dan menempatkan manusia di tempat yang sangat istimewa, yakni sesuai dengannya. Berukuran martabat manusia inilah yang menjadikan manusia saling mengasihi karena semua adalah saudara di hadapan Allah. Materi kita yang minggu kemarin. Semoga kalian masih ingat ya dengan materi ini dan juga kalian bisa memaknai citra Allah itu seperti apa di dalam kehidupan kalian masing-masing. Lalu tema kita pada hari ini itu adalah manusia yang atau manusia makhluk atau otonom. Dengan tema itu adalah suara hati. Di sini nanti kita akan lihat bagaimana suara hati itu akan bekerja, fungsi dan makna suara hati itu seperti apa. Lalu habis itu dari 1778 dan 1779. Lalu kita lihat di sini kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati dan juga disiplin serta memahami peran dan fungsi untuk bertindak secara benar dan tepat. Nah, di sini kita pembelajaran kita itu adalah memahami peran dan fungsi dari suara hati itu sendiri. Nah, kerja suara hati. Dan yang keempat, nah, ini nanti kita akan lihat dari kitab suci. Karena kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya kitab suci. Lalu ada perluasan. Perluasan ini itu adalah bagaimana kita memahami tentang suara hati itu sendiri. Semua tema merujuk kepada suara hati kita. Apakah suara hati kita baik ataukah suara hati kita tidak baik. Lalu masa kedalaman dari materi yang akan kita bahas itu adalah yang pertama apa? Memahami definisi dari suara hati. Kita akan memahami maknanya bagaimana, definisinya seperti apa yang kalian nanti ucapkan. Jadi jangan dilihat dari ini, tapi dari pemahaman kalian sendiri tentang
suara hati. Yang kedua itu adalah menganalisis peran fungsi dan makna dari suara hati. Yang ketiga, nah ini menilai dampak positif dan negatifnya. Apa dampak-dampak yang akan terjadi? Yang positifnya seperti apa? Yang negatifnya seperti apa? Lalu yang keempat itu adalah menerapkan sikap kritis terhadap suara hati. Dan kelima, merumuskan pandangan ajaran gereja tentang suara hati. Ini nanti dari dokumen-dokumen yang kita akan lihat. Yang tadi dikatakan itu dari apa tadi? Gaudium et Spes dan Katekismus Gereja. Membuat refleksi iman. Jadi kita akan membuat refleksi iman. Kalian memahami bagaimana sih fungsi makna dari suara hati itu sendiri. Yang pertama, apa itu suara hati? Oke, Bastian. Suara hati atau hati nurani merupakan daya kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Atau hati nurani merupakan hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan alam ketika kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bastian. Yang kedua, itu adalah pertanyaannya, apa fungsi dari suara hati di dalam kehidupan sehari-hari? Fungsinya, oke, ya Nadia, silakan. Apa fungsi dari suara hati di dalam kehidupan sehari-hari? Suara hati memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai penuntun moral dan etika. Yang keenam, pemicu rasa bersalah. Ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral kita, suara hati akan menimbulkan rasa bersalah, yang kemudian bisa memotivasi kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih, tepuk tangan untuk Nadia. Apa fungsi dari suara hati di dalam kehidupan sehari-hari? Suara hati bekerja sebagai mekanisme batin yang memandu perilaku kita dengan cara menilai tindakan atau keputusan yang akan diambil berdasarkan prinsip moral. Suara hati membandingkan pilihan tindakan dengan nilai-nilai tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ferdi. Itu pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana suara hati itu bekerja? Nah, yang keempat, bagaimana mestinya kita bersikap agar suara hati kita bekerja dengan baik? Siapa yang mau jawab? Oke, Bima, silakan. Agar suara hati bekerja dengan baik, kita perlu bersikap secara terbuka dan sadar untuk memperkuat hubungan kita dengan nilai-nilai moral, serta melatih kepekaan kita terhadap petunjuk suara hati, yaitu yang pertama, mengasah kepekaan moral. Belajar dan menanamkan nilai-nilai moral penting untuk memahami dan mendalami ajaran moral, itu mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan masalah moral. Beri waktu pada diri sendiri untuk mendengarkan suara hati sebelum bertindak. Untuk Bima, jawab tadi, lalu kita merefleksikannya bagaimana, lalu mengarahkan supaya suara hati itu lebih baik, lebih benar lagi. Lalu yang berikutnya kita akan melihat, kita amati. Silakan diamati dulu gambar yang ada. Sudah kita amati gambar yang ada. Lalu kita akan melihat lagi tentang adalah video. Bagaimana tadi teman-teman yang sembarangan membuang sampah. Lalu nanti kita lihat amati apa hubungan dengan suara hati. Ya. Lalu akan mendengarkan satu artikel tentang suara hati. Silakan.
silakan. Siapa? Oke, Andika, silakan. Terdapat pernyataan dalam arti mewujudkan keadilan sosial hingga manusia kembali memiliki kegembiraan dan harapan dalam Kristus. Nah, itu artikel yang tadi ya. Jadi kita lihat bagaimana dari gambar, dari artikel dan juga video yang kita tonton. Sekarang silakan kalian dalam kelompok kerjakan, ada 2 soal. Nanti di belakang yang sudah ibu kasih, nanti silakan di belakang ditulis. Selesai semua diskusinya. Kita lihat dari apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang kalian temukan, apa informasi yang kamu dapatkan dari video dan gambar yang sudah kalian lihat tadi. Silakan, silakan. Kelompok, oke. Mereka Bang. Apa yang kamu dapatkan pada video tersebut? Pentingnya menjaga kebersihan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Tidak membuang sampah secara sembarangan. Memungut kembali sampah yang telah dibuang. Sampah yang telah dibuang bisa dibuat di daur ulang seperti mobilan dan tempat bunga. Menurut pendapatmu, apa yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut? Memberi nasihat kepada seorang yang telah membuang sampah tersebut. Poin pertama, Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanaman untuk yang kelompok 1? Lanjut. Kelompok mana lagi? Silakan. 2 ya. Kelompok 2, silakan. Kelompok Nadia, Nisa dan Andika. Apa informasi yang kamu dapatkan pada video dan gambar yang sudah kalian amati? Apa informasi yang kamu dapatkan pada video TV? Karena suara hatinya tumpul, yaitu ia membuang sampah hati-hati oleh teman-temannya sehingga dinasihati ia sadar dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Sudah itu suara hati ia semakin saja. Yang kamu dapatkan pada video tersebut. Karena suara hatinya tumpul, yaitu ia membuang sampah sembarangan sehingga ia dinasihati oleh teman-temannya. Sudah dinasihati, ia sadar dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Sesudah itu suara hati ia semakin tajam. Yang kedua, menurut pendapatmu, sikap apa yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut? Menerapkan dan melaksanakan 3M serta mendaur ulangkan sampah-sampah yang bekas. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Oke. Ya, kelompok 3. Selanjutnya, silakan. Baik, informasi yang kami dapatkan yaitu tentang siswa yang membuang sampah sembarangan lalu ditegur oleh teman sekolahnya agar membuang sampah pada tempatnya. Intinya kami tulis dari sini, betapa baiknya membuang sampah pada tempatnya agar sekolah kita bersih dari sampah dan aman. Nomor 2, menurut pendapatmu, sikap apa yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut? Sikap untuk menghadapi orang yang membuang sampah sembarangan yaitu kita harus menegurnya secara halus agar dia tidak melawan atau memberontak, dan kita harus mengendalikan emosi kita supaya tidak terjadi pertengkaran antara penegur dan membuang sampah itu. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Yang kelima, Nadi dan Denis ya. Kita diskusi yang sudah kalian lihat, amati dari gambar dan juga video tentang tumpulnya suara hati karena mereka membuang sampah sembarangan. Lalu bagaimana cara mengelolanya supaya suara hati itu tadi tidak tumpul lagi? Sudah kalian bahas dari apa yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok. Nah, yang atau fungsi dan makna dari suara hati. Silakan kelompok mana? Suara hati. Ya, oke, kelompok 3. Fungsi dan
dan makna suara hati ialah agar suara hati kita bekerja dengan baik. Kita perlu bersikap secara terbuka dan untuk memperkuat hubungan kita agar suara hati kita selalu berbuat baik. Oke, terima kasih. Yang kedua, kelompok satu. Oke, dampak positif dari suara hati. Dampak positif dari suara hati. Suara hati yang baik dapat menjadi kompas moral dan menuntun kita menjadi pribadi yang berperilaku positif. Oke, yang ketiga, dampak negatif dari suara hati. Bu. Ya, kelompok dua, silakan. Pengertian fungsi dan makna suara hati berfungsi sebagai pengingat yang mencegah kita melakukan tindakan yang melanggar norma atau merugikan orang lain. Maknanya, kesadaran moral seseorang dalam situasi yang konflik. Ya, itu dampak negatif. Lalu ajaran dari kitab suci atau ajaran gereja yang kalian temukan dari mana? Apa? Galatia. Ayat 45, ayat 26, ayat 16 sampai 26. Oke, dari kitab suci berarti dari Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26. Kalau yang ajaran gerejanya yang lain, dari apa lagi? Gaudium et Spes artikel ke 16 dan katekismus gereja Katolik ya. Dari sini kita melihat dampak-dampak. Lalu kalau kita mendalami tentang Galatia bab 16 sampai 26. Kita baca bersama-sama satu bab ayat. Hiduplah engkau, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesehatan, kelemahan, kebutuhan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi Yesus, ia ialah menjadikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita bilang hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendekati. Terima kasih. Ini dari Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26. Lalu kita lihat lagi Gaudium et Spes artikelnya yang ke-16. Silakan kelompok 3 baca. Di lubuk hati nurani manusia menemukan hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri. Melainkan harus ditaati. Suara hati selalu menyerukan kepada untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menjadi apa yang jahat. Bila mana perlu suara hati menggembangkan dalam lubuk hatinya. Jalankan ini, elakkan itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya adalah mengambil hukum itu dan menurut hukum itu pula ia akan jadi. Kelompok 2 baca. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia, sangkar suci. Di situ seorang diri bersama Allah, yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenallah secara baik hukum yang dilaksanakan di dalam kita kasih terhadap Allah dan sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran moral yang ditunjukkan baik dalam hidup bersama maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita lihat lagi dari katekismus gereja Katolik. Kelompok 1. 1778 Berarti adalah keputusan akal budi, di mana manusia memiliki apakah satu perbuatan konkret yang dia rencanakan sedang menetapkan atau sudah terlaksanakan, baik buruk secara moral
membenarkan dan benar menetapkan hukum kebenaran. Kita bersama-sama yang terakhir. Supaya dapat mendengarkan dan mengikuti suara hati nurani. Orang harus mengenal hatinya sendiri, upaya untuk mencari kehidupan hati menjadi lebih penting lagi, karena kehidupan seringkali mengalihkan perhatian kita dari setiap pertimbangan, dari pemeriksaan diri atau introspeksi. Kita tutup dengan doa. Siapa yang berdoa? Atau kita gantian ya berdoa. Ayat 1, 2, dan 3. Nanti ayat 1 kelompok 1, ayat 2 kelompok 2, 3 kelompok 3 dan seterusnya. Gantian ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu Raja, apakah bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Dia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Dirikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudkan menandang pada tumpuan kakinya. Kuduslah Dia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan diam-diam mereka. Dalam diam awal, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketelapan dan diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah Dia padamu yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semua. Kita akhiri dengan berdoa.